Sahabat RPK putaran yang kedua setiap hari Senin adalah Monday Spirit ya. Sudah mengantar jumpa kembali dengan Julia di sini, Mas Yandi di meja operator dan tentunya Pak Immanuel Kristo. Iya, selamat pagi. Salam bahagia Mbak Yul dan para sahabat RPK. Salam sehat. Oke, kita mau bahas apa nih Pak Im? Iya, kita mau bicara soal kekecewaan, tetapi bukan berarti kita menyetujui atau kita membangun kekecewaan, ya. Mhm. Tetapi kita mau bicara kenapa kita harus kecewa, gitu loh. Kenapa kita Oh, harus mengalami kekecewaan. oke, silakan Pak Im. Iya, beberapa hari yang lalu saya agak dikejutkan oleh seorang teman yang kemudian mengatakan kepada saya bahwa ada seseorang yang mengalami kekecewaan dengan diri saya Mhm. dan diri dia. Jadi kami berdua. Hmm. Ada seseorang yang mengalami kekecewaan dengan kita, katanya. Oke. Kenapa? Rupanya orang itu bertelepon kepada kami berdua dan entah kenapa kok kami berdua tidak mengangkat dan eh, kami tidak dianggap tidak merespon gitu. Hmm. Nah, karena kekecewaan itu lalu orang itu punya rasa marah kepada kami berdua dan teman saya mengatakan saya sudah menyampaikan permintaan maaf saya dan pasti itu bukan kesengajaan dan saya juga menemui dia selain saya berkirim WA dan minta maaf, menemui dia untuk juga menyatakan permintaan maaf kami gitu ya bahwa itu pasti bukan sesuatu yang disengaja, itu mungkin tidak kami perkirakan gitu. Dan rupanya kejadiannya sudah cukup lama begitu ya, sudah cukup memakan bulan lah, tetapi orang itu masih memendam kekecewaan. Hmm. Nah, pertanyaannya kenapa kita mengalami kekecewaan Oke. terhadap seseorang, terhadap situasi tertentu? Ya. Mhm. Jawabannya adalah tidak lain, karena kita jangan-jangan punya ekspektasi yang lebih Mhm. terhadap orang lain. Ya. Kita punya ekspektasi yang lebih terhadap situasi tertentu. Mhm. Saya menemui orang itu dan saya menyampaikan, menemui langsung gitu setelah kami berchatting dan saya katakan pasti kami berdua tidak sengaja melakukan itu Mhm. dan pasti kami berdua juga tidak tahu hal itu. Jadi izinkan saya minta maaf Mhm. atas nama teman saya juga. Tetapi orang itu mengatakan sudahlah, semuanya sudah selesai dan eh, kita nggak tahu siapa yang benar. Saya bilang, oh iya, saya juga tidak memaksa Mhm. Anda untuk mempercayai kami berdua. Mhm. Ya. Mhm. Dan kenapa kita mengalami kekecewaan? Mungkin karena kita punya ekspektasi yang lebih terhadap orang lain. Mhm. Contoh, saya menjadi kecewa sama Mbak Yul. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa Mbak Yul itu teman yang paling baik. Mbak Yulia itu adalah orang yang paling perhatian. Mbak Yulia itu orang yang selalu memberikan waktu. Mhm. Semua yang baik-baik, semua yang lebih itu saya kenakan kepada Mbak Yulia. Mhm. Sekali waktu Mbak Yulia melakukan hal yang di luar ekspektasi lebih saya, maka saya jadi kecewa. Mhm. Jadi, mari kita melihat orang lain secara transparan, Mhm. Oke. melihat orang lain secara wajar gitu. Mhm. Betapapun Mbak Yulia teman baik saya, betapapun dia selalu memberikan waktu kepada saya, betapapun dia memberikan perhatian kepada saya dan peduli kepada saya, ada kalanya dia lupa, Mhm. 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 ada kalanya dia lalai, Iya. dan itu wajar. Oke. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga memberikan penilaian yang wajar juga terhadap diri kita. Mhm. Jadi kalau tadi saya sampaikan permintaan maaf kami dan Mhm. orang itu mengatakan demikian, saya bisa kecewa lagi loh sama orang itu. Oke, oke. Orang itu kecewa terhadap saya karena Iya. saya dianggap tidak perhatian, kami Mhm. berdua tidak memperhatikan, Iya. kami berdua mengabaikan. Ya. Tapi Mhm. ketika saya minta maaf dan respon dia begitu, saya bisa kecewa lagi. Ini Mmm. orang ya udah minta maaf, kok sikapnya begitu. Mhm. Tapi coba saya memperhatikan dia secara transparan, memperhatikan dia secara wajar, maka saya akan mengatakan, saya bisa memaklumi mestinya dia kecewa memang terhadap saya. Mhm. Gitu loh. Jadi Mmm. mari kita bersikap wajar, Oke. bersikap transparan terhadap seseorang, terhadap pribadi-pribadi tertentu, Mhm. terhadap diri kita sendiri, tetapi juga terhadap situasi tertentu. Kalau itu kita lakukan, Mhm. menurut saya kita nggak akan mengalami kekecewaan. Ya Mmm. mungkin ada, tetapi
kok nggak mengganggu banget gitu loh. Nah, itu dia yang di garis bawah itu, Ya, yang tidak mengganggu. Kalau kecewa sih itu memang, bisa kan? bisa jadi ya Pak Im ya, namanya, emosi begitu ya. Hal-hal seperti itu pasti bisa terjadi pada setiap orang, tapi jangan sampai itu tadi mengganggu kita atau malah, memperburuk keadaan gitu ya Pak Im ya. Kalau Ya, masalah ya, pertemanan tadi, gara-gara kecewa mungkin akhirnya, bye gitu ya Pak Im ya, udahlah gitu, betul. nggak usah temenan lagi gitu. Nah ini yang Nah ini kan berbahaya. mengganggu, jadinya mengganggu ya. Jadi Oke, jangan sampai kemudian karena dia kecewa terhadap saya juga mhm, kemudian kecewa terhadap responnya, lalu kemudian kami nggak bertegur sapa lagi. Nah menurut saya nggak benar gitu loh. iya, Biarkan itu hilang karena kita mencoba melihat dia secara transparan. Kita mencoba mmm, melihat dia secara apa adanya. betul, iya, Saya mesti berpikir dan mengatakan kepada diri saya dia wajar kecewa sama saya. Karena wajar, mungkin dia butuh saya saat itu, dia butuh kami berdua saat mhm, itu dan teman saya. Tapi di antara kami berdua yang buat dia prioritas gitu loh. mhm Ketika dia mhm. telepon, kami berdua nggak merespon. Iya, itu tadi karena harapannya ya Pak Im ya, Betul. ekspektasinya gitu. Nah, harusnya itu Pak Im bagaimana sih kita tuh, mengelola perasaan kita nih ya gitu. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tuh nggak terlalu mendalam? Kan orang tuh kelihatannya dia kalau misalnya WA selalu kita membandingkan kan biasanya Pak Im. Kalau orang lain kayaknya dia cepet deh balesnya gitu. Kalau sama saya kok lama ya malah nggak dibaca gitu. Jadi ada faktor pembanding itu juga lah yang membuat kita tuh jadinya kecewa juga. Ih dia kalau sama dia, kok sama orang itu mungkin dia lebih baik gitu. Kenapa kok sama saya perlakuannya begini? Mmm, itu juga semakin memperburuk ya Pak Im ya? Iya, jadi menurut saya pandanglah orang secara wajar gitu. Mhm, Lihatlah orang lain apa adanya. mhm, Buang semua bayangan, semua gambaran, semua ilusi yang berlebihan tentang dia. mhm mhm. Jadi contohnya begini, Mbak, eee, ada seorang anak muda gitu datang kepada saya dan dia mengatakan, "Saya kecewa, saya kesal sekali." Mhm, Kenapa? Ternyata orang yang dia cintai jalan dengan laki-laki lain gitu, oke. dan dia kecewa sekali gitu. Iya, Padahal selama ini saya cukup baik dengan dia dan mungkin dia juga tahu perasaan saya. Saya bilang, "Iya, karena kamu menempatkan dia seperti seorang putri raja. Kamu menempatkan dia begitu rupa mhm. dan kamu juga menempatkan diri kamu di hadapan dia begitu rupa, seolah-olah kamu jadi orang yang paling spesial." Nah, jadi bersikaplah wajar, bersikaplah transparan, jangan berlebihan Mhm, ya. Ya, dia memang cantik, tetapi dia juga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita tidak menempatkan dia secara berlebihan mhm, sebagai seorang yang segala-galanya gitu ya. mhm. Nah, itu yang akan membuat kita mengalami kekecewaan yang luar biasa. Tapi ini penting nih Pak Im, kalau menurut saya nih ya, kalau dalam satu hubungan gitu, sudah ada satu hubungan, pasti ada harapan yang lebih dong ya, daripada ke temen nih Pak Im. Kalau sama temen nih misalnya kita bisa mungkin ya mengeliminasi rasa kecewa itu ya, tapi kalau udah sama pasangan misalnya, atau sama orang yang sedang, membina hubungan gitu, itu udah pasti kayak, apa ya Pak Im, Oh iya, kekecewaan itu udah pasti akan ada dan akhirnya melukai gitu, karena memang ada harapan lebih dibandingkan dengan ke temen. Jadi perasaannya tuh kan beda Pak Im ya? oh iya. Tapi yang saya maksud Mhm. jangan berlebihan lah gitu Oke, loh. jangan Jangan berlebihan. berlebihan. Bahwa dia juga bisa salah, dia Oke. juga bisa marah, dia Heeh. juga bisa kesel gitu Iya ya. iya. Dia juga tidak sepenuhnya dan selalu baik buat kita gitu kan. Mhm. Ya wajar-wajar saja, oh ya mungkin dia lagi Iya, dalam situasi tertentu oke. dan kalau kita punya sikap seperti itu, Ah, saya pikir heeh. kita akan lebih mengurangi kekecewaan saya. Oke, iya Ya, sih, gitu. harusnya seperti itu, tapi susah nih yang kedua nih, Pak Im. Kalau Mhm. yang pertama mungkin karena kita ngerasa, "Oh, udah teman biasa," gitu ya, nggak masalah juga gitu, masih banyak yang lain gitu. Tapi kalau sama orang-orang yang terdekat gitu sama kita tuh rasanya emang susah untuk dihindari ya, Pak Im, ya, hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, Pak Im. Ya, saya
kami berdua mengajak kita semua untuk menikmati hidup dalam kelegaan gitu. Oh, oke, iya. Oh ya, dia tidak bisa menerima permintaan maaf saya, it's Iya. okay, Mhm. karena dia mungkin punya perasaan tertentu terhadap saya, Mhm. dan saya nggak perlu kecewa. Mhm. Lain waktu jangan-jangan dia akan mengatakan dia yang datang, minta Mhm. maaf loh untuk apa yang aku lakukan kemarin, Mhm. ya. Mhm. Termasuk juga terhadap orang yang di dalamnya kita punya relasi khusus. Oke. Saya gitu ya. Mhm. Kita bersikap dan itu pasti melegakan, itu pasti membuat Itu kita nyaman. pasti membuat kita nyaman ya Pak Im ya. Oke, nanti kita elaborasi terkait dengan kekecewaan ini ya. Sobat Tropika, setiap orang udah pasti ya Pak Im ya merasakan hal ini ya, entah itu kecewa sama temen, kecewa sama atasan mungkin, atau kecewa sama siapapun ya di sekitar kita. Penting sekali tadi tuh Pak Im tuh untuk bisa mengelola rasa kecewa itu sendiri ya Pak Im ya, jangan sampai mengganggu ke depan-depannya pastinya. Iya, kadang-kadang kita itu memoles, pakai tanda kutip, memoles orang lain secara berlebihan gitu. Iya. Tidak apa adanya gitu ya. Oke. Mhm. Memoles orang lain secara berlebihan. Kita menganggap dia harus selalu tahu. Dia Mmm. menganggap kita menganggap dia harus selalu ingat. Mhm. Kita menganggap dia eh, teliti. Mhm. Jadi kayak tadi misalnya chat nggak dibalas-balas tuh kan, Mhm. nih sengaja nih udah sekian lama saya ngechat nggak dibalas-balas. Iya. Ya. Kita screenshot aja tuh Pak Im ya. Jam Menurut berapa saya agak nih gitu. berlebihan gitu ya, agak berlebihan. Ya wajar aja orang mungkin nggak lihat gitu kan. Iya, iya. Jadi cobalah kita menempatkan orang lain apa adanya, tidak memoles secara berlebihan. Kita Mhm. kadang-kadang memoles orang secara berlebihan, misalnya begini, oh iya, kalau dia tokoh gitu ya, kalau dia pemimpin, Mhm. apalagi misalnya pimpinan spiritual, dia nggak boleh salah, Oke. dia nggak boleh lupa, Iya. dia harus selalu ingat. Menurut saya berlebihan gitu ya. Oh, oke. Sama sikap kita kepada orang lain juga kerap kali begitu. Mhm. Jadi tempatkanlah dia secara wajar. Mhm. Itu yang pertama. Lalu kemudian mulailah menyatu dengan keadaan, satukanlah diri kita dengan keadaan. Mmm. Kalau kita menyatu dengan keadaan, kita akan bisa mengatakan, wajarlah dia lupa, wong dia juga banyak kerjaan. Nah itu Oh. kita mulai menyatukan diri kita dengan situasi kita gitu. Oke. Iya. Sama seperti kita juga bisa melakukan itu. Mhm. Karena kita ada banyak aktivitas, kita ada banyak kerjaan, Mhm. satukan diri kita dengan situasi kita. Mmm. Kita juga bisa menempatkan orang di situasinya gitu. Mhm. Mhm. Emangnya kerjanya Mbak Yul cuma Balas WA lihat, aja. iya, ngeliatin setting, dia kan menyiapkan materi untuk siaran, dia akan Oke. siaran dan itu kita udah mulai menyatukan diri kita dengan situasi kita. Nah, Oke. kalau itu yang terjadi, kalau itu yang Mhm. kita lakukan, Mhm. saya sih yakin ya, mestinya kita lebih kurang Oke, mengalami iya kecewa. sih, nggak terlalu yang sampai marah gitu ya Pak Im ya, sampai akhirnya Iya, menuduh yang tidak-tidak pastinya ya. Oke, betul. itu berarti ada empati di situ ya Pak Im ya? Ya, ya. Mhm. Jadi orang bisa kecewa banget tuh, Mhm. ya. Ya, Mhm. kecewa banget terhadap misalnya kita di organisasi, Mhm. ketua kok kayak gitu, ketua kan mestinya begini, Oh nah ini iya, kita lagi memposisikan dia gitu, oke. ketua kok lupa, Heeh, ketua kan nggak boleh lupa, kita iya. lagi memoles dia itu Nah dengan iya, sesuatu yang serba lebih gitu. Tapi oke. coba kita pandang dia apa adanya, iyalah bisa aja lah dia Mhm. lupa, Mhm. ya mungkin aja lah dia nggak ingat, ya Iya. sama seperti kita juga begitu. Iya, iya, iya. Jadi memang kita tuh harusnya berpikir terus gitu ya Pak Im ya, atau berandai-andai, oh mungkin gini, oh mungkin itu gitu, tapi seberapa banyak orang mau repot begitu ya Pak ya? Ya, ya, ya. Heeh, Heeh. paling dia, yang penting wah dia lebih mudah sih Pak Im ya, lebih mudah kalau kita tuh meluapkan rasa kecewaan kita daripada kita meredam ya, memikirkan, oh mungkin dia lagi nggak megang handphone, oh mungkin dia lagi di jalan, itu kenapa ya orang nggak mau berpikir yang seperti itu? Positif gitu Nah, Pak iya Im? misalnya orang kirim chatting gitu ya, Mhm, terus nggak dibaca-baca. mhm, Udah nggak dibaca-baca dia kesel sendiri gitu. mhm, mhm. Lama nggak dijawab. Iya, Ya iya. ngapain kamu bikin telepon aja dia, kamu akan lebih tahu situasi. Oh iya, kalau saya pernah tuh ngalamin, habis itu ngambek Pak Im, di-delete semua tuh Pak Im, delete, 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 Nah, begitu kita baca, "Loh apa atau ini?"
Atau kita udah kirim chat tapi udah dibaca, kita lihat udah di-read gitu. Oke. Tapi nggak direspon, Heeh. kita kesel lagi. Ini Iya. kok aneh ya orang cuma baca nggak direspon. Iya. Ya pastinya ditelepon. Heeh Begitu heeh. ditelepon kita tahu, oh dia lagi setir. Mana Oke. mungkin dia setir kendaraan sambil balas. Iya Gitu sih. loh. Jadi ada banyak sekali hal Iya. yang kita alami yang Mhm. membuat diri kita tidak nyaman, tapi karena kita sendiri gitu loh. Bener, ini proses nih Pak Im ya, belajar terus gitu ya Pak Im ya, nggak ada habisnya nih, sampai akhirnya ngerasa, "Oh oke deh," gitu. Kalau udah sampai di level yang memaklumi tuh enak ya Pak Im ya. Jadi Iya, kayak nggak nothing tulus aja gitu, dijawab enggak, dijawab syukur gitu, nggak dijawab, ya udahlah tungguin aja gitu ya Pak Im. Ini hanya masalah WhatsApp nih ya Pak Im ya, masih banyak gitu ya yang hal-hal yang lain. Oke, dari 0814 1340 sekian nih Pak Im ya, dari Bu Linda di Bekasi Timur. Good morning, selamat pagi Pak Im, Mbak Julia. Berbicara tentang kecewa, mau tanya, gimana cara memanage hati dengan baik untuk bisa mengatasi rasa kecewa ini agar tidak mengganggu sikon, hati, pikiran sehingga tidak mengganggu aktivitas kita. Terima kasih atas pencerahannya. Tadi udah di sounding tuh sama Pak Im ya Pak Im ya. iya. Mungkin bisa ditambah atau diulang lagi silakan Pak Im. Ya, tadi saya katakan pandanglah orang lain, lihatlah orang lain secara wajar, Mmm, tidak berlebihan. iya, Lihat dia secara transparan. mhm, Betapapun sempurnanya dia, dia bisa salah. oke, Betapapun baiknya dia bisa lupa. Kan mhm, gitu ya. mhm, Betapapun pintarnya dia juga bisa bisa juga, lupa. mhm, Lalu mulailah menyatu dengan situasi, mhm menyatu mhm, diri kita dengan situasi. mhm, Bahwa saya juga kan mengalami gitu ya, kemarin baru aja kami mau berapat 3 orang, 4 orang gitu ya. mhm, Rupanya teman saya sudah berkirim chat dari hari Selasa atau mmm, hari apa, oke, dan saya baru baca hari Selasa malam. Jadi dia mengatur Senin dia udah mulai chat dan saya nggak baca, dia mengatur pertemuan Selasa pagi jam 10 dan mmm, dalam batas waktu yang sangat dekat, malam malam banget saya baru lihat gitu. Dia mhm, bilang, "Oh nggak bisa saya Selasa pagi, karena mmm, saya ada pertemuan lain." Kan begitu, bisa begitu gitu. mhm Jadi mhm, coba kita tempatkan juga diri kita di situasi kita, mhm, sambil orang lain juga bisa mengalami situasi yang sama. oke. Iya iya iya. Pasti. Iya ya, kalau masalahnya itu ya Pak Im ya, berarti memang kita tuh harusnya menyiapkan beberapa opsi gitu kah Pak Im? Supaya nggak terlalu kecewa misalnya kayak tadi janjian gitu Pak Im ya. Jadi kita tuh nggak selalu mengumpulkan, "Oke deh," gitu, memastikan harus hari ini gitu, tapi kita punya alternatif lain gitu ya Pak Im ya. Supaya nanti kalau misalnya beliaunya nggak bisa, "Oh oke deh mungkin ini," gitu. Tapi kalau kita udah bilang, "Udah deh mau nggak mau pokoknya harus," nah itu biasanya kecewanya Pak Im. Harus harus harus, nah itu yang biasanya membuat kita, semakin kecewa ya. Nah, kita kecewa sama orang yang mengatakan, "Udah nih semua udah oke, Mhm. harus segini." Kita kecewa, padahal kita juga telat baca chat. Kalau kita baca chat kan kita nggak akan jadi di hari itu mungkin. Nah, kekecewaan Ah. kita berkurang. Jadi wajar-wajar aja lah Iya, di hidup ini. sama-sama lah gitu ya Pak Im ya. Terus kalau Iya. misalnya udah nggak baca chat kan ada tuh peristiwanya Pak Im. Ini, sebaliknya gitu, udah nggak baca chat, terus ketinggalan info, terus dia marah-marah. Nah ini yang Hmm. parah nih. Sebenarnya sih rasa kecewa tuh kan manusiawi ya Pak Im ya, semuanya juga pernah mengalaminya, karena kan kita punya keinginan-keinginan, harapan juga, kalau nggak sesuai kecewa. Tapi yang membedakan itu antara bisa mengendalikan atau tidak gitu ya Pak Im ya. Yang mengendalikan ya udah itu, ya jadi bagian hidup gitu ya Pak Im ya, yang nggak bisa mengendalikan tuh biasanya dampaknya fatal ya Pak Im ya. Iya, jadi saya kira itu pilihan ya buat Mmm, kita. oke. Kita mau menjalani hidup dengan kelegaan, Iya, tanpa dibebani oleh hal-hal yang pada akhirnya akan mengganggu diri kita. Bayangkan kalau saya kecewa sama mhm, Mbak Yul gitu ya, mhm, karena hal-hal tertentu yang sebetulnya bisa ditolerir gitu. oke. Jadi nggak enak gitu ya, ketemu nggak enak, lalu kemudian Ah, siaran bersama nggak enak. Kita iya. kecewa sama teman kita karena hal-hal yang masih bisa kita maklumi. Iya iya, Tapi kalau kita besarkan itu, kita mhm, nggak nyaman. Jadi mmm, mari kita belajar untuk, eee, kalau nggak bisa menghapus ya mengurangi mmm, kekecewaan kita mhm, dengan cara gitu loh. iya. Ngomong-ngomong soal WhatsApp, WhatsApp saya juga belum dibaca tuh dari pagi sama Pak Im gitu, tapi saya nggak kecewa tuh Tuh Pak Im. kan.
Saya juga memahami, oh mungkin Pak Im tuh tadi pagi habis mandi, buru-buru langsung gitu ya, siap-siap dengan Skype-nya ya. Hal-hal seperti itu ya Pak Im ya, memungkinkan terus kita Betul. meredam Jadi rasa kecewa. ya tiap orang punya kesibukan, tiap orang punya aktivitas dan Mhm, wajar-wajar saja kalau kemudian karena hal-hal seperti itu, iya, hal-hal kecil tadi gitu loh, ya mhm mhm, tidak terpenuhkan iya, harapan kita. betul. Menurut saya wajar-wajar Wajar saja lah. saja ya. Hidup ini terlalu indah ya Pak Im ya, untuk dibuat, apa ya, kita mengalami hal-hal kecewa-kecewa itu karena ada yang lebih baik dan lebih indah lagi dari Setuju, sekedar setuju. rasa kecewa. Terima kasih Pak Im sudah diingatkan ya tentang bagaimana kita mengendalikan rasa kecewa ini supaya tidak berdampak buruk pastinya dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dan lain sebagainya ya. Tetap sehat dan bahagia Pak Im, sampai ketemu lagi dan tetap menginspirasi Senin depan ya Pak Im ya. Salam buat keluarga pastinya. Dan Sobat Eureka, kami akhiri saja Mandi Spirit, jangan kemana-mana, fenomena sosial bersama rekan-rekan pewarna akan hadir sesaat lagi, so don't go anywhere, stay tune in 96.3 RPK FM. Ya.